Film ini diawali dengan seorang pencerita yang mengingat kembali kejadian mengerikan 35 tahun yang lalu di kota bernama North Vernon. Pada bulan Oktober 1987, seorang gadis yang bernama Tiffany mengalami nasib tragis, kehilangan nyawanya dengan kejam di garasinya pada malam ulang tahun ke-16-nya. Hanya 2 hari berikutnya, Marissa, seorang gadis lain, ditemukan tak bernyawa di halaman belakang rumahnya. Kemudian, pada malam Halloween, korban ketiga bernama Heather juga mengalami kematian tragis dengan cara yang sama di tempat parkir taman hiburan. Ternyata, ketiga korban tersebut berusia 16 tahun dan mengalami penusukan sebanyak 16 kali, yang membuat pelakunya dikenal sebagai Sweet 16 Killer. Menariknya, setelah itu pelaku tidak pernah mengulangi perbuatannya dan identitasnya tetap menjadi misteri. Sejak saat itu, topeng psikopat tersebut menjadi sangat terkenal, dan setiap perayaan Halloween, orang-orang berdandan sebagai Sweet 16 Killer. Saat ini, kita diperkenalkan kepada seorang pria setempat bernama Chris, yang merupakan pembawa sebuah acara podcast yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian Sweet 16 Killer. Cerita beralih kepada seorang remaja perempuan bernama Jamie yang tengah bersiap-siap untuk pergi ke konser Halloween. Sesaat kemudian, ibunya, Pam, muncul dan melarangnya untuk keluar. Ternyata, Pam adalah sahabat dekat dari 3 gadis yang menjadi korban pembunuhan pada tahun 1987. Meskipun sudah 35 tahun berlalu, Pam masih trauma dengan peristiwa tragis tersebut. Namun, Jamie bersikeras untuk pergi, meyakinkan bahwa dia mampu menjaga dirinya sendiri. Ayahnya, Blake, menyaksikan pertengkaran mereka dan menawarkan diri untuk mengantar Jamie ke konser. Saat itulah, dia melihat seseorang mengirim pesan kepada istrinya, dan Pam mengatakan bahwa itu hanya obrolan grup ibu-ibu. Kemudian, Blake membawa Jamie ke rumah sahabatnya, Amelia. Di sana, ibu Amelia, yang bernama Lauren, juga hadir, dan terungkap bahwa dia adalah teman sekelas selama Pam dan Blake. Lauren mengeluh tentang bosnya yang tidak memberinya kesempatan untuk istirahat, bahkan di malam Halloween, dan akhirnya pergi untuk bekerja. Setelah itu, Blake menemani kedua gadis itu ke konser. Sementara itu, Pam berada sendirian di rumah ketika tiba-tiba seorang pria bertopeng Sweet 16 Killer muncul di depan pintu rumahnya. Awalnya, Pam mengira bahwa itu hanya seorang pria bertopeng biasa, dan Pam menawarkan permen. Namun, begitu dia melihat pisau di tangan pria tersebut, dia segera menutup pintu dan segera menelepon polisi. Meskipun Pam memberikan perlawanan dengan baik karena telah berlatih bela diri sejak usia 16 tahun, pria itu berhasil menyerbu masuk dan menyerangnya. Dengan keberanian, Pam berhasil mengeluarkan sebilah pisau dan mengancam psikopat tersebut bahwa polisi bisa tiba kapan saja. Ancaman ini membuat pria tersebut agak ketakutan, dan dia memutuskan untuk pergi. Namun, ketika Pam merasa lega, tiba-tiba pria itu muncul dari belakang dan menyerangnya lagi. Pam berusaha bertahan, namun sayangnya, pria bertopeng itu terus menusuknya tepat 16 kali hingga Pam meninggal. Setelah kematian ibunya, Jamie sangat terkejut dan hancur. Pada hari berikutnya di sekolah, polisi datang dan menanyakan di mana ayah Jamie berada saat pembunuhan terjadi. Mereka berspekulasi bahwa Blake mungkin terlibat, karena Pam dan Chris tampak sering berkomunikasi melalui pesan, dan mungkin terlibat dalam hubungan yang tidak sah. Namun, Jamie dengan tegas menolak kecurigaan tersebut, menyatakan bahwa ayahnya tidak mungkin terlibat dalam hal semacam itu. Dia juga menyalahkan polisi karena tidak mampu menangkap psikopat yang masih bebas berkeliaran selama 35 tahun. Setelah pulang sekolah, Jamie pergi ke pemeran sains di mana Amelia tengah sibuk dengan mesin waktu yang sedang dikembangkannya. Amelia menceritakan bahwa ibunya, Lauren, sebelumnya telah mencoba membuat mesin waktu, tetapi proyek itu tidak pernah selesai hingga saat ini. Dengan catatan lama milik ibunya, Amelia bertekad untuk berhasil membangun mesin waktu yang dapat berfungsi sepenuhnya. Dia memiliki rencana untuk menguji apakah mereka dapat melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk mencegah tindakan psikopat tersebut. Jamie yakin bahwa ibunya masih bisa hidup jika mereka dapat mencegah peristiwa tragis itu. Untuk mencapai tujuan ini, Amelia menetapkan tanggal pada 27 Oktober 1987, saat pembunuhan pertama terjadi. Kemudian, pada malam harinya, Jamie menonton podcast pembunuhan yang disampaikan oleh Chris.
Ayahnya memintanya berhenti mendengarkan karena pria itu kerap kali mengubah tragedi pembunuhan menjadi hiburan, terutama yang terjadi 35 tahun yang lalu. Pada hari berikutnya, Jamie bertemu dengan Chris di sebuah kafe. Tanpa basa-basi, Jamie langsung menanyakan apakah ibunya dan Chris berselingkuh, namun Chris membantah tuduhan tersebut. Dia menjelaskan bahwa Pam sangat terlibat dalam upaya memecahkan kasus pembunuhan berantai, dan karenanya mereka sering bertukar pesan. Chris juga mengungkap bahwa setelah pembunuhan terakhir 35 tahun yang lalu, Pam pernah menerima catatan ancaman kematian dari psikopat, yang menyatakan bahwa dia akan menjadi korban berikutnya. Kemudian, dalam keadaan kesal, Jamie kembali ke pemeran sains untuk bertemu dengan Amelia. Namun, tiba-tiba, psikopat muncul dan menyerang Jamie. Beruntungnya, Jamie berhasil melarikan diri dan bersembunyi. Dalam upaya untuk menyelamatkan dirinya, dia secara tidak sengaja masuk ke dalam mesin waktu, yang menyerupai Photobot, dan mencoba mengaktifkannya. Sayangnya, psikopat mengikuti, dan saat mencoba menusuk Jamie, dia tanpa sengaja menusukkan pisau ke panel kontrol bilik Photobot. Hal ini menyebabkan adanya listrik tambahan, yang segera mengaktifkan mesin waktu. Untungnya, sebelum psikopat dapat mendekatinya, mesin berhasil diaktifkan, dan Jamie dipindahkan ke tahun 1987, tepat pada hari pembunuhan pertama. Awalnya, Jamie merasa sedikit terkejut menyadari bahwa dia benar-benar berada 35 tahun yang lalu. Namun, ketika pemikirannya berfokus pada peluang menyelamatkan ibunya, dia bertekad untuk menghentikan serangkaian pembunuhan itu. Setelah itu, Jamie meletakkan tanda "rusak" di dalam bilik mesin waktu dan mendekati seorang wanita acak di sekitarnya. Dengan pertanyaan yang hati-hati, dia menanyakan tentang ibunya, Pam. Wanita itu memberitahunya bahwa Pam berada di sekolah. Tanpa waktu yang terbuang, Jamie menuju ke sekolah tempat ibunya belajar. Di sana, dia memperkenalkan dirinya sebagai siswa pertukaran dari Kanada dan dengan cepat diterima oleh petugas yang kurang bersemangat. Selanjutnya, di kelas olahraga, Jamie sangat terkejut melihat 3 gadis yang nantinya akan menjadi korban pembunuhan, yaitu Tiffany, Marissa, dan Heather. Saat latihan dimulai, Jamie kesulitan mencari ibunya yang masih remaja, dan dengan terkejutnya, dia menyadari bahwa ibunya yang sabar yang kita lihat di awal film sangat berbeda dari bayangannya. Setelah kelas, Jamie menemukan bahwa ibunya bertingkah seolah-olah dia lebih unggul dari semua orang dan agak menyebalkan. Jamie juga mengetahui tentang pesta ulang tahun Tiffany yang akan digelar malam itu, di mana gadis tersebut akan menjadi korban pembunuhan. Jamie mencoba meyakinkan gadis-gadis itu untuk membatalkan pesta dengan alasan bahwa itu akan membosankan, namun mereka tidak mendengarkannya. Dalam keputusasaan, Jamie pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan, memberitahu mereka bahwa pembunuhan akan terjadi di rumah Tiffany. Namun, polisi malah tertawa dan menyatakan bahwa tidak pernah ada pembunuhan di kota mereka. Tanpa opsi lain, Jamie mulai mencari di sekitar sekolah dan bertanya kepada petugas yang malas tentang Ibu Amelia, Lauren. Dia kemudian masuk ke dalam kelas Ibu Amelia dan menemukan Lauren di sana, meskipun Lauren sedikit bingung dengan kedatangan Jamie. Setelah menemukannya, Jamie menceritakan tentang mesin waktu yang akan dibuat oleh putrinya di masa depan dan menjelaskan seluruh situasi. Dia juga memberitahu Lauren tentang pembunuhan yang akan datang dan memberikan rincian dari buku catatan rahasia itu. Dengan terkejut, Lauren mempercayai Jamie karena tidak ada yang lain yang tahu tentang buku rahasia tersebut dan rencananya untuk membangun mesin waktu. Jamie menambahkan bahwa dia ingin mencegah pembunuhan yang akan terjadi, termasuk ibunya, dan satu-satunya cara baginya untuk kembali ke masa depan adalah dengan bantuan Wi-Fi. Karena Wi-Fi tidak tersedia pada tahun 1987, dia membutuhkan keahlian Lauren untuk menemukan solusi alternatif. Adegan kemudian beralih ke tahun 2023, di mana kita melihat Blake dengan panik mencari Jamie dan berbicara dengan polisi. Tiba-tiba, Amelia mendekati mereka dan mengungkapkan bahwa Jamie menggunakan mesin waktunya untuk melakukan perjalanan ke masa lalu. Meskipun terdengar tidak masuk akal, Chris tertarik dengan apa yang baru saja diungkapkan. Sementara itu, pada tahun 1987, Lauren dan Jamie hadir di pesta ulang tahun Tiffany dengan tujuan mencegah pembunuhan. Di pesta, Jamie bertemu dengan Doug, seorang remaja yang sering dibuli dan akhirnya menjadi kepala sekolahnya.
Di sana, Jamie juga melihat seorang pria tampan yang menarik perhatiannya. Namun, kejutan besar menghampirinya ketika dia mengetahui bahwa pria itu adalah ayahnya, Blake. Dia menyadari bahwa Tiffany dan Blake menjalin hubungan. Jamie berusaha sebaik mungkin untuk menjaga ketiga gadis itu tetap aman, tetapi mereka sepertinya tidak ingin menerima bantuan darinya dan terus membuat lelucon. Beberapa saat kemudian, Tiffany membawa seorang anak laki-laki ke atas untuk bersenang-senang. Namun, ketika dia kembali dari kamar mandi, anak itu sudah pergi. Tiffany mendengar suara dari lemari dan memutuskan untuk menunggu anak itu keluar. Tiba-tiba, psikopat muncul dari lemari dan berjalan mendekatinya, sebelum secara brutal menusuk Tiffany. Di tengah keramaian pesta dengan musik keras, Jamie dengan panik terus mencari Tiffany untuk menjaganya tetap aman. Meskipun terlambat, Jamie menyadari bahwa dia memiliki kesempatan untuk mengubah alur waktu. Tiffany ditemukan tewas di garasi dalam alur waktu biasa, tetapi dalam alur waktu yang diubah ini, dia ditemukan di kamar orang tuanya. Kemudian, Jamie dan Lauren mengantarkan Pam pulang, karena mereka tidak ingin dia sendirian dengan seorang psikopat yang sedang berkeliaran. Ketika Pam bertanya bagaimana Jamie tahu tentang pembunuhan itu, Jamie mengklaim bahwa dia memiliki kemampuan psikis dan itulah cara dia meramalkan siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Mereka bertiga kemudian memutuskan untuk tinggal bersama untuk malam itu, dan Jamie bertanya kepada Pam apakah dia tahu siapa-siapa yang mungkin membenci mereka. Pam mengakui bahwa banyak orang membencinya, karena dia dan teman-temannya sering membuli banyak orang. Kembali ke tahun 2023, kita melihat Amelia sibuk bekerja pada mesin waktunya dengan tekad untuk mencari tahu dan membawa Jamie kembali. Tiba-tiba, Chris muncul dan menunjukkan ketertarikannya untuk memeriksa mesin waktu tersebut. Saat mereka berbicara, Chris tiba-tiba menyadari bahwa dia salah mengingat informasi. Pembunuhan brutal terhadap Tiffany ternyata terjadi di kamar tidur, bukan di garasi seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Ternyata, tindakan Jamie di masa lalu menyebabkan efek gelombang di kontinum waktu. Akhirnya, Amelia dan Chris melihat gambar dari tahun 1987, dan mereka menyadari bahwa Jamie memang melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Kembali ke masa lalu, Jamie berusaha mencegah kelompok tersebut pergi ke kabin, tempat pembunuhan berikutnya akan terjadi. Dia meyakinkan Marissa bahwa seharusnya mereka pergi ke kota saja. Marissa setuju, mengusulkan untuk pergi ke kondominium orang tuanya. Jamie pun setuju. Kemudian, guru menugaskan Jamie untuk bermitra dengan Damon, seorang anak laki-laki aneh yang sering dibully. Jamie melihat gambar-gambar aneh di buku catatan Damon. Setelah itu, Marissa dan teman-temannya menjemput Jamie, dan mereka menuju kondominium orang tua Marissa. Namun, ketika mereka tiba di sana, Jamie terkejut menemukan bahwa itu bukanlah kondominium, melainkan kabin yang sama di hutan tempat Marissa meninggal. Dengan putus asa, Jamie mencoba meyakinkan mereka untuk pergi, tetapi anak-anak lain datang, dan mereka memutuskan untuk berpesta di kabin. Meskipun Jamie mencoba memberlakukan beberapa aturan keamanan di dalam kabin, tidak ada yang memperhatikannya. Malam itu, salah satu anak laki-laki menyebut Jamie sebagai pengganggu pesta, dan mereka menguncinya di luar kabin. Dalam keadaan putus asa, Jamie mencari cara untuk masuk kembali dan menemukan jendela. Saat dia melihat ke dalam, dia menyaksikan Heather, salah satu dari 3 korban, terbaring pingsan di tempat tidur. Sementara itu, Marissa dan anak laki-laki lainnya memutuskan untuk menghabiskan waktu di luar. Ternyata psikopat sudah menunggu di dalam kabin. Dia muncul dari lemari dan perlahan mendekati Heather sambil menyalakan radio dengan keras. Heather bangun tepat waktu untuk melarikan diri dari ruangan, tetapi psikopat mengejar, melemparkannya ke bawah tangga, dan bersiap untuk menghabisi nyawanya. Kejadian ini mengubah urutan kematian, dan bukan Marissa, tetapi Heather yang menjadi korban. Meskipun teman-temannya yang lain bersatu untuk menghentikan psikopat, mereka juga dikalahkan olehnya, meskipun mereka berhasil selamat. Setelah psikopat melarikan diri dan mereka ditinggalkan sendirian, remaja-remaja itu pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Jamie mencoba membantu dengan memberi mereka darah psikopat tersebut untuk diuji DNA, tetapi polisi bahkan tidak tahu apa itu DNA. Di sekolah,
Jamie berbicara dengan Damon, dan terungkap bahwa dia hanya seorang anak biasa yang tidak memiliki keterlibatan dengan psikopat. Saat Daug muncul dan memerintahkan mereka masuk ke kelas, kehidupan sekolah kembali normal. Setelah insiden itu, seluruh geng dan Jamie mulai merencanakan cara untuk menangkap psikopat. Mereka memutuskan untuk menggunakan Marissa sebagai umpan, karena Jamie tahu bahwa dia adalah orang terakhir yang akan menjadi korban selanjutnya pada tahun 1987. Di sisi lain, Lauren berusaha mendapatkan cukup daya untuk menggerakkan mesin waktunya. Dia merencanakan untuk mengubah atraksi populer menjadi mesin waktu untuk Jamie melakukan perjalanan ke masa depan. Pada hari yang sama, Chris membantu Amelia memperbaiki mesin waktu mereka. Film kemudian beralih ke malam Halloween, di mana Marissa berjalan-jalan di taman hiburan, sementara psikopat diam-diam mengikutinya. Dia memasuki bangunan rumah berhantu, di mana kelompok yang cemas menunggu psikopat muncul. Dengan cepat, psikopat datang, menyebabkan konfrontasi dengan Jamie dan yang lainnya. Mereka semua berkumpul di satu ruangan, di mana geng kesulitan melawan psikopat, sebelum Jamie akhirnya berhasil menusuknya. Saat psikopat hendak menusuk Jamie, salah seorang temannya muncul dari belakang, dan dengan fatal menusuknya. Mereka kemudian melepaskan topeng psikopat, dan ternyata adalah teman sekelas mereka sendiri, yaitu Daug. Ternyata, setahun yang lalu, seorang siswi bernama Tris tragis meninggal dalam kecelakaan mobil. Para pembuli, termasuk Tiffany, Marissa, dan Heather, bertanggung jawab atas kematian Tris dan memberinya julukan, Fat Tris, karena fisiknya. Suatu malam, ketiga gadis itu mengundang Tris untuk bermalam di rumah Tiffany, dan berencana membuatnya mabuk agar berbicara tentang dugaan perselingkuhannya dengan pelatih mereka. Mereka terus mendorongnya minum lebih banyak, bahkan ketika dia mulai menangis dan jelas merasa terganggu oleh seluruh situasi. Akhirnya, Tris meninggalkan rumah dalam keadaan mabuk dan mengalami kecelakaan mobil. Namun, tanpa diketahui oleh para gadis, Tris memiliki hubungan dengan Daug, yang sangat terpukul. Jadi, untuk membalas cintanya, dia mengenakan topeng dan mulai menghabisi nyawa para pengganggu. Tetapi sebelum mereka dapat memproses ini, psikopat kedua muncul di belakang Marissa dan menghabisi nyawanya. Pria ini mengikuti Jamie, dan menghabisi nyawa ayah Chris di jalan, yang sedang siaran langsung. Mereka akhirnya masuk ke mesin waktu, yang sekarang akhirnya berfungsi, dan Lauren menjelaskan kepada Jamie bahwa begitu dimulai, dia harus tetap di dalamnya. Sayangnya, saat keduanya sedang berbicara, psikopat tiba dan menyerang mereka. Jamie mendesak Lauren untuk segera pergi, dan kemudian Jamie menghidupkan mesin. Seketika, Pam tiba di tempat kejadian untuk membantu Jamie, dan itulah awal dari pertarungan di antara mereka. Ketika mesin waktu mulai berputar cepat, Jamie, Pam, dan psikopat terlempar di dinding mesin waktu. Tetapi, psikopat paham dengan hukum fisika, dan berhasil berjalan menuju Pam dan hampir menyerangnya. Dia menusuknya sekali, dan Jamie mendorong ibunya keluar dari mesin waktu. Ketika topeng psikopat lepas terbawa oleh Pam, terlihat bahwa dia adalah Chris dari masa depan. Di sini Chris mengakui bahwa dia tidak tahu bahwa Daug adalah psikopat asli, dan Chris menghabisi nyawa Pam hanya untuk menjaga agar kisah pembunuhan Sweet 16 Killer tetap hidup setelah 35 tahun. Dia juga memberi Jamie catatan peringatan palsu untuk menghasilkan lebih banyak konten untuk podcastnya dan membuatnya lebih terkenal. Dia lelah dibandingkan dengan ayahnya, yang jauh lebih sukses dan terkemuka, jadi dia menghabisi nyawa ayahnya juga. Chris kemudian bergerak untuk menyerang Jamie, dan keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Untungnya, Jamie mendapat keunggulan, dan menembaknya dengan pistol paku. Jamie menendangnya ke dalam mesin waktu yang berputar sangat cepat, dan membuat psikopat itu tewas. Setelah ini, dia kembali ke masa sekarang. Jamie tiba pada hari sebelum Halloween tahun 2023. Dan dengan leganya, Pam masih hidup dan menikah dengan Blake. Sementara itu, Lauren mengingat segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, dan memberitahu Jamie bahwa timeline ini berbeda dari yang dia datangi. Oleh karena itu, Lauren telah membuat buku di mana dia mencatat segala sesuatu yang berubah. Tiba-tiba, seorang pria menyapa Jamie dan masuk ke dalam rumah. Lauren kemudian menjelaskan bahwa dalam timeline ini,
Orang tua Jamie bersatu lebih awal daripada yang seharusnya, dan sekarang dia memiliki saudara laki-laki berusia 34 tahun bernama Jamie, dan namanya sekarang Colette. Selain itu, Lauren adalah seorang bioengineer dan Amelia masih menjadi teman terbaik Jamie. Terakhir, Chris dalam timeline ini telah tinggal di sebuah biara di India, traumatis karena menyaksikan kematian ayahnya di televisi langsung, tanpa menyadari bahwa itu adalah dirinya sendiri dari timeline yang berbeda.